Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Ibu Riswanti Sigalingging selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknik pertanian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 dengan judul Analisis Energi pada Ternak Sapi Perah akan mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ujak Tua Siombing, NIM 220308025. Saya Indra Andrian, NIM 22030816. Saya Hairi Zahardani, NIM 22030802. Baik, tanpa mengurangi waktu, mari kita lanjut ke bab 1 pendahuluan. Pada Indra, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari analisis energi pada ternak sapi perah. Indonesia memiliki salah satu komoditi hasil peternakan yaitu susu dengan tingkat konsumsi mencapai 11,09 liter per kapita pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 14,6 liter per kapita pada tahun 2012. Tingkat konsumsi ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Namun, kenaikan tingkat konsumsi susu tidak diimbangi dengan kontribusi produksi susu di domestik. Struktur produksi sapi perah terdiri dari usaha skala besar dan kepemilikan sapi lebih dari 100 ekor. Usaha menengah dengan kepemilikan sapi sebanyak 30-100 ekor. Usaha kecil dengan kepemilikan sapi sebanyak 10-30 ekor dan usaha rakyat dengan kepemilikan sapi sebanyak 1-9 ekor. Pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia pada dasarnya bertujuan meningkatkan produksi susu dalam negeri untuk mengantisipasi tingginya permintaan susu. Hal tersebut memberikan peluang bagi peternak, terutama peternakan sapi perah rakyat untuk lebih meningkatkan produksi, sehingga ketergantungan akan susu impor dapat dikurangi. Audit energi merupakan suatu langkah awal dalam pelaksanaan program konversi energi. Tujuannya adanya audit energi untuk mempelajari penggunaan energi pada suatu proses produksi yang meliputi jumlah, jenis, dan sumber energi, aliran energi, perusahaan maupun industri untuk membantu menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi produksi. Hasil dari analisis dan evaluasi dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsumsi energi pada setiap proses dalam industri, khususnya usaha peternakan sapi perah. Rumusan masalah yang dapat diambil yaitu 1. Bagaimana tahapan dalam membuka usaha ternak sapi perah? 2. Apa saja sumber input energi dalam usaha ternak sapi perah? 3. Berapa total input energi dalam seluruh rangkaian usaha ternak sapi perah? Kemudian ada tujuannya, yaitu 1. Mengetahui tahapan dalam membuka usaha ternak sapi perah. 2. Mengetahui sumber-sumber input energi dalam usaha ternak sapi perah. 3. Untuk mengetahui total input energi dalam seluruh rangkaian usaha ternak sapi perah. Kemudian materi kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Hairi Zahardani. Dengan segala hormat, dipersilakan. Oke, terima kasih pada rekan saya Indra. Kali ini saya akan langsung masuk ke pembahasan, yaitu dari rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana tahapan dalam membuka usaha ternak sapi perah. Oke, langsung saja ke intinya. Jadi tahapan membuka usaha ternak sapi perah itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu penyiapan sarana dan peralatan. Penyiapan sarana dan peralatan kandang dapat dibuat dalam bentuk ganda atau tunggal, tergantung dari jumlah sapi yang dimiliki. Pada kandang tipe tunggal, penempatan sapi dilakukan satu baris atau satu jajaran. Sementara kandang yang bertipe ganda, penempatannya dilakukan pada dua jajaran yang saling berhadapan atau saling bertolak belakang. Di antara kedua jajaran tersebut biasanya dibuat jalur untuk jalan.
Pembuatan kandang untuk tujuan mengemukkan atau kereman biasanya berbentuk tunggal apabila kapasitas ternak yang dipelihara hanya sedikit. Namun apabila kegiatan pengemukan sapi ditujukan untuk komersial, ukuran kandang harus lebih luas dan lebih besar sehingga dapat menampung jumlah sapi yang lebih banyak. Lantai kandang harus diusahakan tetap bersih guna mencegah timbulnya berbagai penyakit. Lantai terbuat dari tanah, padat atau semen, dan mudah dibersihkan dari kotoran sapi. Lantai tanah dialasi dengan jerami kering sebagai alas kandang yang hangat. Oke, mari kita lanjut, yaitu yang kedua, pembibitan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bibit sapi perah betina dewasa adalah yang pertama, produksi susu tinggi, yang kedua, umur 3,5 sampai 4,5 tahun dan sudah beranak dan sudah pernah beranak. Yang ketiga, berasal dari induk dan pejantan yang mempunyai keturunan produksi susu yang tinggi. Yang keempat, bentuk tubuhnya seperti baji. Yang kelima, matanya bercahaya, punggung lurus, bentuk kepala baik, jarak kaki depan atau kaki belakang cukup lebar, serta kaki kuat. Yang keenam, ambing cukup besar, pertautan pada tubuh cukup baik. Apabila diraba lunak, kulit halus, vena susunya banyak, panjang dan berkelok-kelok, puting susu tidak lebih dari 4, terletak dalam segi 4 yang simetris dan tidak terlalu pendek. Yang ketujuh, tubuh sehat dan bukan sebagai pembawa penyakit menular. Dan yang terakhir yaitu tiap tahun beranak. Sementara calon induk yang baik antara lain, yang pertama berasal dari induk yang menghasilkan air susu tinggi, yang kedua kepala dan leher sedikit panjang, pundak tajam, badan cukup panjang, punggung dan pinggul rata, dada dalam dan pinggul lebar. Yang keempat, pertumbuhan ambing dan puting baik. Maksud saya yang ketiga, jarak antara kedua kaki belakang dan kedua kaki depan cukup lebar. Yang keempat, pertumbuhan ambing dan puting baik. Yang kelima, jumlah puting tidak lebih dari 4 dan letaknya simetris. Yang keenam, sehat dan tidak cacat. Pejantan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Umur sekitar 4-5 tahun, memiliki kesuburan tinggi, daya menurunkan sifat produksi yang tinggi kepada anak-anaknya, besar badannya sesuai dengan umur, kuat, dan mempunyai sifat-sifat pejantan yang baik, kepala lebar, leher besar, pinggang lebar, punggung kuat, muka sedikit panjang, pundak sedikit tajam dan lebar, paha rata dan cukup terpisah. Dada lebar dan jarak antara tulang rusuknya cukup lebar. Badan panjang, dada dalam, lingkar dada, dan lingkar perut besar, serta sehat, bebas dari penyakit menular, dan tidak menurunkan cacat pada keturunannya. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama, pemilihan bibit dan calon induk. Untuk mengejar produktivitas ternak yang tinggi, diperlukan perbaikan lingkungan hidup dan peningkatan mutu genetik ternak yang bersangkutan. Bibit yang baru datang harus dikarantina untuk mencegah penularan penyakit. Kemudian bibit diberi minum air yang dicampur garam dapur, ditempatkan dalam kandang yang bersih dan ditimbang serta dicatat penampilannya. Yang kedua, perawatan bibit dan calon induk. Seluruh sapi perah darah yang belum menunjukkan tanda-tanda birahi atau belum bunting setelah suatu periode tertentu harus disisihkan. Jika sapi yang disisihkan tersebut telah menghasilkan susu, sapi diseleksi kembali berdasarkan produksi susunya, kecenderungan terkena radang ambing dan temperamennya. Yang ketiga, sistem pemuliabiakan. Seringkali sapi perah darah dikawinkan dengan pejantan pedaging untuk mengurangi risiko kesulitan lahir, dan baru setelah menghasilkan anak satu dikawinkan dengan pejantan sapi perah pilihan. Bibit harus diberi kesempatan untuk bergerak aktif paling tidak 2 jam setiap hari. Oke, langsung kita masuk selanjutnya, yaitu pemeliharaan. Yang pertama, sanitasi dan tindakan preventif. Pada pemeliharaan secara intensif, sapi-sapi dikandangkan sehingga peternak mudah mengawasinya. Sementara pemeliharaan secara ekstensif pengawasannya sulit dilakukan karena sapi-sapi yang dipelihara dibiarkan hidup bebas.
Sapi perah yang dipelihara dalam naungan atau ruangan memiliki konsepsi produksi yang lebih tinggi, sebesar 19%, dan produksi susunya 11%, lebih banyak daripada tanpa naungan. Bibit yang sakit segera diobati karena bibit yang menjelang beranak dikering kandangkan selama 1-2 bulan. Perawatan ternak. Ternak dimandikan 2 hari sekali. Seluruh sapi induk dimandikan setiap hari setelah kandang dibersihkan dan sebelum pemerahan susu. Kandang harus dibersihkan setiap hari. Kotoran kandang ditempatkan pada penampungan khusus sehingga dapat diolah menjadi pupuk. Setelah kandang dibersihkan, sebaiknya lantainya diberi tilam sebagai alas lantai yang umumnya terbuat dari jerami atau sisa-sisa pakan hijauan. Seminggu sekali, tilam tersebut harus dibongkar. Penimbangan dilakukan sejak sapi pendek hingga usia dewasa. Sapi pendek ditimbang seminggu sekali, sementara sapi dewasa ditimbang setiap bulan atau 3 bulan sekali. Sapi yang baru dipisah ditimbang sebulan sekali. Sapi dewasa dapat ditimbang dengan melakukan taksiran pengukuran berdasarkan lingkar dan lebar dada, panjang badan, dan tinggi pundak. Yang ketiga, pemberian pangan. Yang pertama, pemberian pangan pada sapi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sistem pengembalaan atau pasture fattening. Yang kedua, kereman atau dry lot fattening. Yang ketiga, kombinasi cara pertama dan kedua. Pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat hijauan yang berupa jerami padi, pucuk daun tebu, lamtoro, alfalfa, rumput gajah, rumput bengala atau rumput raja. Pemberian pakan konsentrat sebaiknya diberikan pada pagi hari dan sore hari sebelum sapi diperah sebanyak 1-2 kg per ekor atau per hari. Selain makanan, sapi harus diberi air minum sebanyak 10% dari berat badan per hari. Pemeliharaan utama adalah pemberian pakan yang cukup dan berkualitas serta menjaga kebersihan kandang dan kesehatan ternak yang dipelihara. Langsung saja kita masuk ke keempat, yaitu pemeliharaan kandang. Kotoran ditimbun di tempat lain agar mengalami proses fermentasi kurang lebih 1-2 minggu dan berubah menjadi pupuk kandang yang sudah matang dan baik. Kandang sapi tidak boleh tertutup rapat atau agak terbuka agar sirkulasi udara di dalamnya berjalan lancar. Air minum yang bersih harus tersedia setiap saat. Tempat pakan dan minum sebaiknya dibuat di luar kandang tetapi masih di bawah atap. Langsung saja kita masuk yang kelima, yaitu tempat pakan. Tempat pakan dibuat agak lebih tinggi agar pakan yang diberikan tidak diinjak atau tercampur dengan kotoran. Sementara tempat air minum sebaiknya dibuat permanen berupa bak semen dan sedikit lebih tinggi daripada permukaan lantai. Sediakan pula peralatan untuk memandikan sapi. Yang keenam, pencegahan serangan penyakit. Upaya pencegahan dan pengobatannya dilakukan dengan memotong kuku dan merendam bagian yang sakit dalam larutan Revanol selama 30 menit. Yang diulangi seminggu sekali serta menempatkan sapi dalam kandang yang bersih dan kering. Yang ketujuh, panen. Hasil utama dari budidaya sapi perah adalah susu yang dihasilkan oleh induk betina. Hasil tambahan selain susu sapi perah juga memberikan hasil lain, yaitu daging dan kulit yang berasal dari sapi yang sudah tidak produktif, serta pupuk kandang yang dihasilkan dari kotoran ternak. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Oja. Terima kasih Hairija untuk penjelasannya mengenai rumusan masalah yang pertama. Sekarang saya akan lanjut ke rumusan masalah yang kedua, yakni mengenai topik sumber input energi dalam usaha ternak sapi perah. Di sini bisa kita lihat beberapa data, tabel, kemudian dan diagram mengenai energi yang diperlukan untuk menjalankan sebuah usaha ternak sapi perah. Baik, kali ini saya akan membacakan energi apa yang menjadi sumber untuk menjalankan usaha tersebut. Yang pertama, kita bisa lihat dari input, yakni human labor atau tenaga kerja manusia sebesar 1,96 megajoule per orangnya. Kemudian mesin dibagi menjadi 3, yakni traktor dan self-propelled sebesar 9-10 megajoule per unit. Kemudian yang poin B, peralatan stasioner sebesar 8-10 megajoule per unit.
Kemudian poin C, alat dan mesin sebesar 6-8 megajoule per unit. Kemudian bahan bakar fosil, yakni di poin A ada diesel sebesar 47,8 megajoule per unit, lalu ada gasolin sebesar 46,3 megajoule per unit, kemudian ada kerosen, ini bisa disebut dengan minyak tanah, sebesar 36,7 megajoule per unit. Kemudian lanjut dengan gas natural sebesar 49,5 megajoule per unit. Untuk total listrik sebesar 11,93 megajoule per unit. Kilowatt per hour. Kemudian di pakan feed ada sebuah konsentrat yakni sebesar 6,3 megajoule per unit. Lalu lanjut dengan silase atau silage itu sebesar 2,2 megajoule per unit. Lalu dilanjut dengan alfalfa yakni 1,5 megajoule per unit. Kemudian kita lihat diagram yang kedua. Di sini adalah energi yang diperlukan untuk mencapai kondisi yang optimal. Untuk mencapai kondisi optimal, kita memerlukan tenaga manusia sebesar 341,64 megajoule. Ini untuk satu ekor sapi. Kemudian lanjut ke mesin, dia memerlukan 978,82 megajoule untuk per ekor sapi. Kemudian bahan bakar fosil sebesar 6.021,49 megajoule per ekor sapi. Kemudian listrik, electricity sebesar 20.887,65 megajoule per ekor sapi. Kemudian pakan yang dibutuhkan sebesar 32.575,34 megajoule per sapi. Sehingga untuk energi input total yang diperlukan untuk satu ekor sapi hingga bisa menghasilkan satu kaleng susu perah, yakni 60.790,51 megajoule untuk per ekor sapi. Di sini bisa kita lihat dari semua sumber input energi yang menjadi sumber utama energi itu digunakan berada di pakan. Kemudian lanjut di listrik, lalu ke bahan bakar fosil, dan 5% untuk mesin dan tenaga manusia 1% di bawah dari 1%. Data yang diambil digunakan untuk menghitung jumlah input energi berbeda yang digunakan per sapi termasuk tenaga kerja manusia, mesin bahan bakar berbasis fosil, termasuk bensin, solar, minyak tanah, dan gas alam, listrik, asupan pakan, dan hasil susu sebagai output. Dengan tujuan menganalisis kinerja petani dari sudut pandang efisiensi penggunaan energi, ekuivalen energi dihitung dengan mengalihkan jumlah penggunaan energi input dengan koefisien ekuivalen energi yang sesuai. Koefisien penggunaan ekuivalen energi input didefinisikan sebagai energi yang digunakan dari produksi primer sampai ke pengguna akhir. Ini dapat diukur secara berbeda dari satu input ke input lainnya. Misalnya, koefisien energi yang setara dengan bahan bakar. Mentabulasikan kebutuhan energi optimum dan penghematan energi peternakan sapi perah berdasarkan hasil model BCC di kolom terakhir persentase ESTR diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan pakan berperan penting dalam optimalisasi energi. Hasil estimasi ESTR menunjukkan bahwa 40,35% mesin dan peralatan, 19,36% bahan bakar fosil, 15% tenaga manusia, 17,17% listrik, dan 14,48% konsumsi pakan dapat dihemat. Hal ini dicapai dengan mengikuti rekomendasi yang dinyatakan dalam penelitian ini. Selain itu, persentase ISTR untuk input energi total dihitung sebesar 16,8% yang menyiratkan bahwa sehubungan dengan komentar penghematan energi dalam penelitian ini, rata-rata 16,8% atau 12.234,69 megajoule per ekor sapi dari total energi input dapat dihemat dengan susu konstan.
tingkat hasil. Melihat data input energi yang optimal di atas menunjukkan perlu energi sebesar 60.790 MJ per ekor sapi. Untuk peternakan skala besar dengan 100 ekor, maka akan memerlukan sebesar 100 kali 60.790 atau sebesar 6.079.000 MJ untuk 100 ekor sapi. Kemudian kita lanjut ke penutup. Saya persilakan rekan saya Inggra. Baik, terima kasih Oja. Saya akan menyimpulkan hasil dari analisis energi pada ternak sapi perah. Kesimpulannya yaitu, dalam membuka usaha ternak sapi perah, perlu memperhatikan skema tahapan-tahapan yang harus disiapkan dan sumber input energi yang bekerja dalam seluruh rangkaian kegiatan berternak sapi perah. Mulai dari penyiapan sarana dan peralatan, pembibitan, pemeliharaan, dan pemeliharaan kandang, tempat pakan, pencegahan serangan penyakit hingga panen. Untuk 1 ekor sapi memerlukan energi sebesar 60.790 MJ per ekor sapi. Energi ini sudah mencakup keseluruhan usaha ternak sapi hingga panen. Untuk peternakan skala besar dan 100 ekor, maka akan memerlukan sebesar 100 dikali 60.790 atau sebesar 6.079.000 MJ. Kemudian ada saran, dalam membuka usaha ternak sapi perah, penting untuk memperhatikan aliran energi yang dipakai, sehingga input energi total berjalan seefisien mungkin. Sehingga menggunakan alat mesin, seperti menggunakan alat mesin perah sapi, yang mana jauh lebih efisien dibandingkan dilakukan secara konvensional. Akan yang diperhatikan nutrisi dan kebersihannya untuk sapi hingga usia layak perah. Baik, terima kasih Inggra untuk penyampaiannya. Sekian dari rangkaian penyampaian presentasi dari kami kelompok 3 dengan judul analisis energi pada ternak sapi perah. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi maupun kata-kata yang kurang berkenan. Baik, saya tutup. Sekian dan terima kasih.